Halo viewers, jumpa lagi di channel Indoposko di rubrik Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hit. Seperti biasa kita mau bergibah lagi setelah selesai deadline. Kali ini kita ada personel baru, Bang Aldo, redaktur pelaksana Indoposko. Dan seperti biasa, tukang gibah dan pengamat abal-abal kita, Mas Wahyu, editor senior kita juga. Kita mau membahas tentang dunia kepartean. Seperti kita ketahui saat ini lagi heboh perseteruan antara Demokrat versi AHY, satu lagi Demokrat versi KLB Deli Serdang. Nah, ini lagi mereka sedang panas, saling berebut kue, saling merasa mereka yang paling berhak untuk mengelola partai. Nah, sejarahnya bagaimana itu? Nah, mungkin Mas Aldo diterangkan dulu dong, awal mulanya itu gimana itu, konflik-konflik dua partai itu? Ya, Bang Paul, makasih udah diundang. Ya, sama-sama. Saya juga baru ketemu lagi sama Bang Wahyu nih. Setelah berapa purnama ya? Iya. Kemarin sempat Bang Aro ya. Jadi Bang Paul, Bang Wahyu, ini kan yang menarik karena ini partai pernah jadi pemenang pemilu 2009. Berdirinya waktu itu sekitar tahun 2001 atau 2002 begitu ya. 2004 langsung 7%, mengantarkan langsung sosok Susilo Bambang Yudhoyono SBY jadi presiden. 2009 20% lebih menangnya. Nah, sempat mengalami turun. Nah, singkat cerita, ceritanya pada tahun 2020 tampuk kepemimpinan ini berganti dari Susilo Bambang Yudhoyono, terus terpilihlah seorang Agus Harimurti Yudhoyono, anaknya, putranya, ya, calon gubernur DKI waktu itu. Ya. Kalah. AHY ya, kita kenal ya. Itu waktu itu kongresnya di Jakarta sebelum kita karantina gara-gara pandemi. Pokoknya singkat cerita aklamasi AHY terpilih. 1 tahun berjalan, Maret 2021. Nah, mulai tadi yang Bang Paul bilang tuh, gejolak. Ada seorang yang bernama Muldoko, kepala staf presidenan, Bang Ayu, coba tanda petik mengambil alih. Ngadain kongres betul di Serdang, Sumatera Utara ya. Langsung dia jadi ketua umum. Terus ngadu lah saling ke Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain. Ya ujungnya sampai sekarang itu masih berlangsung persidangan. Sekarang lagi menggugat lagi nih kubunya Muldoko, kita sebut begitu kan, karena soal anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai yang menurut Muldoko dan kawan-kawan itu tidak sesuai dengan undang-undang partai politik. Tidak demokratis juga. Tidak demokratis. Jadi ya pokoknya praharanya ini terus berlanjut. Pasti. Nah, menurut Bang Wahyu gimana? Nanti endingnya bagaimana itu? Saling berebut-berebut itu? Iya sih, kalau saya sih kalau melihatnya kan, saya melengkapi dulu sedikit ya, Bang Aldo ya. Saya ngelihatnya Demokrat sekarang ini kan kayak partai keluarga, Bang. Partai keluarga. Iya. Bapaknya pembina, ketua majelis tinggi. Iya, majelis tinggi, terus anaknya ketua, terus yang satu memimpin fraksi juga, Bapilu juga gitu kan. Ini ya kalau mungkin saya sih nggak tahu ya Bang, apakah karena SBY itu merasa bahwa gue nih pemiliknya, tokoh di sini kan, gue pemilik nih gitu, suka-suka gue lah, partai-partai gue gitu kan. Nah, itulah yang mungkin nyebabin infek kecil-kecil di bawah kemudian besar gitu. Tapi kalau saya lihat juga ini kan kalau kata orang kita mah karma, Bang. Karma. Iya, karena dia dulu ngegulingin Anas kan, Anas Urbaningrum dengan cara yang itu. Padahal waktu itu Demokrat lagi hebat-hebatnya, Bang. Kita ingat kan, di mana-mana tuh iklannya mantep, Bang. Katakan tidak pada korupsi. Ternyata tidak nolak. Ternyata korupsi semua. Itu oknum. Nah, itu oknum, ya. Dan kebetulan oknumnya banyak. Tapi kalau ya yang saya lihat nih menarik juga Bang, kalau di konflik ini kemudian kubunya Muldoko ngundang Yusril.
Ini kan bukan tok hukum kaleng-kalengan, Bang. Iya. Nah, ini yang kita lihat apakah kemudian akan menang atau enggak, itu menarik gitu, Bang. Kalau yang saya agak sedikit ketawa ya, agak lucu ya. Pertama ini Muldoko itu bukan siapa-siapa. Nggak ada urusannya dia dengan Demokrat. Bukan kader. Bukan kader juga. Bukan kader. Orang pemerintah lagi. Orang pemerintah dia. Betul. Identik dengan penguasa lah. Iya. Kemudian kedua, dia membayar pengacara yang pernah dipecat oleh SBY. Dulu kan itu pernah dipecat. Biasa sakit hati. Jadi, orang sakit hati bertemu dengan orang yang ingin merampok partai tanda kutip melawan SBY. Nah, itu menurut Bang Aldo ini, itu secara orang bilang itu tidak etis, tapi secara untuk kepentingan partai itu bagaimana jika nanti si Muldoko itu menang? Seandainya ya, kita kan seandainya. Iya. Nah, kan namanya juga gibah ya. Iya. Dia menang. Itu partainya jadi makin bagus apa malah makin hancur nanti itu? Bang Paul, Bang Wahyu, yang penting kalau di politik tuh semuanya tuh jadi sah lah. Ya, Iya. semuanya orang bersiasat, Iya. berstrategi, dan kadang-kadang etika ya tabrak aja dulu lah. Bodo amat gitu ya. Bodo amat. Yang pasti ini kue kekuasaan besar. Dikit lagi, beberapa tahun lagi pemilihan umum, Partai Demokrat itu banyak kepala daerah dari Partai Demokrat, dan ini partai juga sudah sangat infrastrukturnya kuat begitu ya, sehingga kemudian kalau Muldoko dan kawan-kawan, sebenarnya Bang Paul, Muldoko juga kan didukungnya oleh para senior pendiri Partai Demokrat. Betul. Ada Maksud Papua di sana. Ada Bangsa Papua, Marzuki Ali. Orang-orang yang dulu berjasa membesarkan Demokrat lah ya. Betul. Artinya boleh sosoknya Muldoko, tapi di belakangnya itu mereka adalah para pendiri deklarator Partai Demokrat. Nah, kalau ke depan misalnya Muldoko melalui, dia udah tunjuk nggak main-main nih, Bang. Yusril Iza Mahendra itu kalau dalam berperkara, kalau kita lihat rekam jejak ya, menang mulu. Sering menang, betul. Kita apa yang terjadi nanti ketika Muldoko menang, kalau menurut saya nih nggak mungkin kubunya AHY tinggal diem, pasti dia akan lakuin upaya hukum lain. Karena bagaimanapun ini partai tanda petik, ini nggak bisa dibohongin Bang. Kalau dibilang ini partai keluarga, itu nggak bisa dimungkiri. Udah pasti betul itu. SBY dengan powerfulnya saat itu ya, ketua majelis tinggi, ketua Dewan Pembina. Iya. Presiden juga Bang. Waktu itu presiden. Duitnya juga muncul kayaknya di situ. Ketua umum anaknya. Ketua fraksi anaknya. Ketua Bapilu anaknya. Ini semua ladang-ladang uang di situ semua. Iya. Katanya juga ada besannya juga di situ. Iya. Viewer harus tahu maksudnya anaknya satu lagi nih Ibas, Baskoro Yudhoyono. Adanya AHY. Ketua fraksi, ketua Bapilu. Orang mau nyalon kepala daerah. Iya. Harus seizin dengan anaknya SBY. Ya, belum lagi ntar pencalekan Bang saat 2024. Ya artinya pasti ini terus menerus. Artinya dengan kasus ini, dengan kasus gugatan ini, apakah ini bisa menjadi introspeksi bagi SBY untuk dia menjadikan partai ini lebih demokrat? Namanya Partai Demokrat, tapi kok nggak demokratis gitu loh. Ya kan? Namanya Partai Demokrat tapi tidak demokratis, gimana coba? Ya kurang demokratis aja Bang mungkin. Dan kalau pemilu kalau politik ya mungkin politik dinasti biar bagaimana di Indonesia buat sih Bang. Jadi kalau ya kita lihat aja PDIP juga mau menurunkan ke Puan. Jadi sah-sah aja sih sebenarnya sih kalau aku bilang di Indonesia itu partai dinasti itu sebenarnya cuma PDIP sama Demokrat. Iya nggak sih? Iya benar. Enggak, semua tuh menurut udah modern loh. P3 ketuanya bergonta-ganti, nggak ada kasus juga Bang. Golkar partai bener-bener dipilih gitu loh. Tapi kalau Demokrat sama PDIP itu kesannya ya lu lagi kan gitu. Nanti cucunya juga jadi. Iya. Nah yang digugat itu kan pasal ADRT yang mengatakan bahwa KLB bisa diselenggarakan atas izin Ketua Majelis Tinggi. Itu yang jadi masalah, itu yang digugat. Jadi powerful banget peran seorang Majelis Tinggi dalam hal ini SBY. Itu makanya SBY ini kan cerdas Bang, pintar gitu tanda petik. Dia akalin karena kitab sucinya sebuah partai politik itu kan ADART. Dia akalin ke situ, dia masukin pasal
yang memungkinkan powerful seorang majelis tinggi. Ibaratnya dilepas kepalanya, ekornya dipegangin terus sama dia ya. Betul, padahal partai politik keputusan tertinggi itu adanya di Kongres, Kongres ya. Atau Muktamar atau Munas. Pokoknya intinya musyawarah anggota lah. Musyawarah anggota yang sifatnya besar, nasional, musyawarah besar gitu. Jadi ini ibaratnya kekuasaan di ADRT Demokrat itu ibaratnya ya, kekuasaan tertinggi itu ada di KLB. Tapi atas izin ketua majelis tinggi. Iya, betul. Juga. Kalau ketua majelis tinggi nggak memberi izin itu nggak jadi, nggak boleh, orang harus disetujui oleh ketua majelis tinggi, bunyinya kan gitu. Iya. Itu yang digugat. Jadi kalau kata almarhum pendiri Demokrat juga, kalau dulu sering ngomong masuk tuh barang, kalau ini nggak jadi masuk tuh barang. Jadi kan syarat kongres luar biasa itu 2/3 anggota menyetujui, ada usulan dari bawah. Iya. Kalau itu udah lengkap, nggak disetujuin, nggak jadi tuh barang. Kayak punya hak veto dia ya. Iya, betul. Tapi begini, Bang Mas Ali, kan ada orang yang mengatakan begini, di mana-mana partai pendirinya itu pasti ingin mempertahankan, melanggengkan kekuasaannya. Ada pengamat yang begitu. Iya. Pasti itu udah nalurinya pasti begitu. Namanya juga pendiri, dia merasa menjadi pemilik. Nah, tapi kemudian itu menjadi masalah ketika orang-orang yang merasa memiliki partai itu nggak cuma satu. SBY itu dianggap bukan pendiri, justru dia itu dibesarkan oleh Demokrat. Tapi SBY bilang Demokrat besar karena gua nggak jadi presiden. Itu partai apaan tuh? Itu gimana tuh? Iya, kalau klaim mengklaim kan di politik boleh aja. Itu sah-sah aja sih kalau menurut saya kan. Ya memang kalau ya sebenarnya kan saling menguntungkan antara SBY dengan Demokrat yang saling menguntungkan. Demokrat saling menguntungkan. Jadi Demokrat yang diuntungkan ada SBY diuntungkan dengan sosok Demokrat gitu. Ya cuma kan kalau memang ya betul yang Abang tadi bilang bahwa kok namanya Demokrat nggak demokratisnya nggak jalan gitu kan. Ya idealnya sih kalau saya sih pengennya ya SBY legowo lah, lepaskan beberapa jabatan penting itu ke kader. Kan saya lihat banyak juga kadernya Demokrat yang bagus-bagus mah. Itu atau pasal yang ada kalimat harus disetujui oleh ketua majelis tinggi itu apa bentuk ketakutannya SBY ya? Pasti kehilangan partai. Pasti. Yang namanya politik itu kan tujuannya kekuasaan, Bang. Dan kekuasaan itu gimana? Nih Bang Pol, Bang Wahyu, ada orang bilang seks itu nikmat, tapi lebih nikmat lagi kekuasaan. Karena lewat kekuasaan dia bisa dapat seks. Betul. Sebisa mungkin dengan berbagai cara dia pertahankan itu. Kalaupun dirinya mentok, dia pasti apa kata Bang Wahyu tadi, pasti akan turunkan ke dinastinya, dalam hal ini anaknya. Yang ini subjektif ya, yang menurut orang AHY katanya belum pantas lah apa dan tapi faktanya hari ini SBY menunjuk dan mempercayakan. Orang bilang dia masih culun gitu ya? Iya, masih hijau. Masih culun lah. Masih culun gitu ya. Nah gitu, kalau faktor ketua umum kalau misalkan diadu antara SBY dengan Muldoko, yang satu jenderal, yang satu mayor, gimana Pak? Kalau SBY dengan Muldoko, oke lah. Head to head oke lah. Kalau Muldoko dengan AHY, itu kan sama kayak bapak lawan anak. Iya. Dan dulu kalau di TNI jelas Pak Muldoko ini kan atasannya AHY, atau Panglima TNI, prajurit masih AHY begitu ya. Nah, tinggal nih bagaimana dilepasin nih sekat-sekat latar belakang dia dari TNI, sekarang bagaimana berpolitik. Ya kita lihat aja seberapa kuat Muldoko maupun AHY. Saya yakin yang namanya, yang tadi saya di awal bilang, Muldoko ini kan bergerak nggak sendiri. Jadi kan ada orang-orang mantan Demokrat yang pendiri dan lain-lain itu yang terus tanda petik supporting Muldoko. Dan AHY sendiri dan SBY juga masih merasa gue ini masih kuat loh gitu. Kalau saya melihat begini, ketika peralihan ketua dari SBY ke AHY, AHY ketika membentuk gerbong pengurus, dia seperti tidak mengakomodasi para senior-senior. Jadi yang diakomodasi adalah generasi sepantaran dia, milenial, anak-anak muda, dan anak-anak muda menurut beberapa orang senior itu, orang masih culun lu pada bertingkah lu, tahu apa lu kan begitu ya. Mereka kan nggak suka kan dengan pengurusan DPP yang ada sekarang ini. Anak bawang semua tapi gayanya wah katanya begitu. Mereka
Nah, sakit hati yang selalu menumpuk itulah akhirnya mereka menemukan, akhirnya ketika ada sedikit pemicu, mereka gabung, muncullah, dimunculkanlah nama Muldoko itu. Jadi artinya memang evaluasi dari Demokrat itu memang kita nggak boleh melupakan jasa-jasa senior kita ya. Iya. Memang awalnya itu betul Bang Po. Jadi banyak senior Partai Demokrat yang tidak diakomodir oleh ini kita julid ya. Iya, yang julid Bang, gitu. Memang banyak yang tidak diakomodir. Banyak ya? Pasti Bang. Ya katakanlah mereka dulu yang berkeringat dan lain-lain. Tiba-tiba muncul anak culun-culun yang tiba-tiba muncul yang orang baru. Ya emang sih dia muda, emang sih dia punya apa. Ya itulah mungkin salah satu menurut saya ya, karena kan bagaimanapun Demokrat baru 20 tahun umurnya. Berpengalaman politik juga di partaian masih belum inilah. Orang kalau udah mapan tuh partai politik biasanya kalau menyusun struktur pengurusan itu semuanya diakomodir Bang. Ya untuk meminimalisir gejolak lah di tengah jalan gitu. Betul. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kubunya Anas lari kemana? Kubunya Anas Urbaningrum, beberapa orangnya udah mental dari Demokrat. Beberapa orang dan pasti mereka merapat ke Muldoko yang masih bertahan. Pasti dari segi opini di publik, orang-orang yang Anas Urbaningrum itu udah pasti sebenarnya sih nggak terus terang mereka pro Muldoko Bang Po. Tapi yang pasti mereka menumpang dan menghajar, membalaskan sakit hatinya lah ya. Yang penting jatuh. Ya, gitu. Berarti musuh bersama adalah kawan. Kita sih ada istilah gitu. Kita bisa menjadi kawan ketika memiliki musuh yang sama. Kira-kira begitu. Nggak ada di politik itu nggak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada kepentingan. Dulu lawan, tapi kepentingan kita sama, jalan bareng. Gitu kan. Gitu. Oke, jadi memang ini muaranya kita belum tahu ya, muaranya kemana. Nah, seandainya judicial review, sebenarnya ini masih bingung juga karena di dalam sejarahnya judicial review-nya MA itu kan yang digugat itu kan pasal-pasal dalam undang-undang. Iya. Ya kan? Judicial review kan Mahkamah Agung kan menguji pasal-pasal dalam undang-undang apakah bertentangan dengan pasal lain atau bertentangan dengan aturan di atasnya. Nah, ini kan yang digugat kan pasal dalam ADART partai. Ini gimana? Kira-kira gimana ini? Sebenarnya kalau kita lihat seharusnya untuk hukumnya di perdata Bang. Hukum perdata bukan di ini, cuma karena ini partai politik jadi mungkin salurannya di judicial review. Kalau sama dengan perusahaan, kalau kita lihat kan kalau ada aturan perusahaan yang menyimpang dari itu harusnya di hukumnya perdata kan. Jadi dialihkan, didiskusikan di perdata. Tapi kan ini kan politik ya, saluran hukumnya nggak ada lagi ya. Ya memang ini hal yang baru ya, ketika poin-poin dalam ADART sebuah partai digugat ke judicial review. Sepertinya ini yang baru pertama terjadi. Baru. Dan nanti tergantung MA juga. MA ini mau nerima nggak ini? Nah ini Mas Aldo, terima nggak kita kira MA? Ini yang baru. Ini hal baru loh ini bagi MA. Payung tertingginya kan jelas undang-undang partai politik. Undang-undang parpol. Jadi ADART sebuah partai politik itu mengacunya ke undang-undang partai politik. Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh bertentangan, bahkan melampaui ada aturan ADART itu kelebihan wewenangnya dibanding undang-undang parpol. Nah itu yang nggak boleh, itu yang lagi digugat oleh Muldoko CS ke Mahkamah Agung. Kalau itu misalnya disetujui nih ya, misalnya MA menerima gugatan itu, menurut saya sih Bang nggak serta-merta AHY juga jatuh jadi ketua umum, enggak ya? Tapi legitimasinya agak-agak berkurang karena dia menggunakan ADART yang keliru ketika menjadi ketua umum saat kongres berlangsung. Kemarin itu saya ngobrol dengan orang yang menggugat itu, adalah teman yang menggugat itu. Dia bilang begini, kalau nanti judicial review diterima dan menang, dan MA memenangkan penggugat, secara otomatis kepengurusan AHY ini bubar. Demisioner. Bubar dan harus diadakan KLB baru untuk mengubah ADART itu. Betul. Dan itu energi baru buat seorang Muldoko kalau dia menang. Nah, walaupun bukan kader. Bukan kader. Kalau saya mikir julidnya begini. Mungkin nggak ini jadi si Muldoko ini
dia nggak peduli nih menang apa enggak. Yang penting AHY sibuk dengan urusan ini, sibuk ya kan ngurusin sengketa ini, sibuk sampai dia melupakan Pilpres 2024. Itu bisa nggak ya? Bisa, Pak. Saya juga dapat ngobrol-ngobrol begitu ya di luaran. Ini mau dibikin sampai 2024. Kalau begini terus 2024, bisa-bisa loh digembosin. Bisa juga nggak ikut jadi satu peserta pemilu. Itu kan bahaya. Iya. Jadi terus dipelihara isu kayak gini. Walaupun suara Demokrat cenderung turun terus ya. Iya. Iya, salah satu faktornya konflik ya. Konflik. Salah satu faktornya. Kedua, menurut saya ini kepengurusannya ini memang belum matang nih. Belum matang. Sekarang kita lihat deh. AHY pernah nggak tampil di depan umum atau di sebuah diskusi atau debat atau apa di TV ngomong? Pernah nggak sih? Kalau di yang TV berdebat langsung di pilkada doang, di pilkada kemarin bang. Pilkada dia baca teks, ditanya dibaca dia. Itu debat calon kewajiban. Artinya kalau ketika berdebat dalam sebuah dialog tanpa teks, itu menunjukkan kematangan seseorang, betul nggak? Iya betul. Ya nggak? Orang kalau udah matang mau diajak ngobrol kapan saja di mana saja, dia nggak perlu baca tidak siap. Nah, AHY ini bagaimana nih? Iya. Gimana nih? Ya, memang kemarin saat konflik berlangsung juga dalam beberapa kali kesempatan AHY tuh nggak langsung ngomong ketika media nanya ya, dia pasti ngutus juru bicara, ngutus DPP-nya. Jadi bukan dia langsung, kecuali satunya dia mengumumkan ya, mungkin semua dengar waktu yang katanya Demokrat. Kalau konferensi pers, dia hampir ya kan. Itu monolog ya. Bukan dialog, itu sering kalau dialog ya belum pernah. Apa semua anak ketua partai begitu ya? Puan Maharani juga begitu dong. Susah banget dia kalau dia. Ya, sebenarnya kan itu kan butuh untuk jadi ketua kan nggak bisa serta-merta jadi ketua bang. Seharusnya kan kaderisasi itu dijalankan dengan baik. Nah, ini kan tiba-tiba anak orang lagi bagus-bagusnya karirnya di kemiliteran. Tiap hari megang senjata ya. Tiba-tiba, ayo ikut pilkada. Dan anaknya mau lagi bang. Dijeburin kan. Sayang banget ya. Ntar lagi jenderal ya. Iya kan, padahal itu dia kan kalau untuk proses politik ya menurut saya sebelum dia jadi ketua ya minimal dia kader dulu apa gitu kan. Ketua apa dulu gitu. Baru kemudian baru jadi ketua. Tapi yang terjadi kan enggak. Mentang-mentang putra mahkota langsung aklamasi lagi. Iya, aklamasi lagi. Menutup peluang yang lain. Kata orang lain aklamasi karena diarahkan. Iya, diarahkan. Itu katanya ya. Iya, kata peserta kongresnya di luar dulu, tahu-tahu masuk ke dalam udah ada terpilih ketua umum. Iya. Nah, kalau yang kasusnya Anas kan dulu katanya kan ada uang beredar nih. Kalau di AHY gimana tuh? Mungkin nggak ada uang beredar ketika dia terpilih aklamasi tuh. Iya, sayangnya uangnya nggak bisa bicara. Cuma saya nggak percaya gitu kalau nggak ada, nggak percaya. Bahkan ngadain begitu biayanya lumayan. Masa SBY bagi-bagi duit? Katanya dia pelit. Kata siapa bang? Katanya, tapi nggak tahu juga. Kata orang yang nggak kebagian. Tapi begini, kita harus fair juga. Ketika SBY jadi presiden, oke juga sih banyak prestasinya, walaupun banyak ada korupsi hambaran dan macam-macam. Misalnya, tahu nggak ketika SBY jadi presiden, orang miskin jadi kelas menengah nambah banyak loh. Iya. Iya nggak? Iya betul. Kelas menengah. Nah, orang kelas menengah itulah yang dinaikkan tingkat ekonominya di zaman SBY. Zaman sekarang mereka itu yang diangkat derajatnya tanda kutip yang paling sering nyerang SBY. Ya kan? Iya. Aku lihat itu di teman-teman saya itu, wah ini zaman waktu SBY dia naik pesat ya ekonominya karena nggak tahu, pokoknya mereka jadi kelas menengah lah. Tapi justru mereka itu yang paling nyinyir terhadap SBY. Jadi ya itu kita harus fair juga ya. Walaupun kita nyinyirin SBY ya memang dia. Iya, memang harus dinyinyirin karena Demokrat itu kan juga dulu penguasa. Nggak boleh kita dilarang untuk tidak nyinyirin sebuah partai politik, apalagi dia penguasa lah. Iya, penguasa saat itu dan sekarang juga kiprahnya yang masih ada di Indonesia, butuh suara kita juga, rakyat Indonesia ya. Kita emang lagi hitsnya itu, ya kan lagi kopi pahitnya itu, ya udah kita mainkan itu. Apa istilahnya? The power pretend to korup. Iya. Apa gimana?
The Banyak power attends to power. Ah. Jadi kekuasaan itu cenderung korup lah bang. Ya karena saking lamanya. Makanya kita harus nyinyirin ya Itu. kan. Ini fungsi kontrol. Ya Bang. termasuk kita juga harus Pengawasan. nyinyirin Muldoko juga dong. Iya. Ngapain dia Ngapain? begitu-begitu, ha? Nah, itu. Padahal udah enak di kekuasaan. Iya. Betul. Nah, sampai ada yang bilang begini, apa dia disuruh Jokowi? Ya. Nah, itu ya. Itu. Bisa Karena capnya dia pemerintah, penguasa, ya kan? Pemerintah, pasti kita berpikirnya ya begitu. Gitu. Ya predikat KSP yang ada di badan dia itu kan melekat bang. Mau kemanapun walaupun dia Iya. bilang saya pribadi tidak ada ikut campurnya dengan lembaga kepresidenan, tapi kan itu jabatan itu adalah melekat ke dia. Jadi Iya. mau nggak mau pasti tudingannya ke istana lah bang. tapi ketika daftar ke Kemenkumham dia ditolak. Iya. Dia ditolak tuh sama Menteri Hukum. Nah itu Yang yang dimenangkan ya ahlinya. Iya. Iya dia tolak bang, belum sempurna. Iya, iya. Ya intinya walaupun kalah dia intinya jangan malu lah. Iya. Nggak tahu jangan malu atau nggak punya malu. Dan memang ini nggak bisa dilepasin tuh Bang Pol, yang namanya dia identik orang disuruh Jokowi kah, bagian dari kekuasaan. KSP itu kan kantornya satu komplek sama istana Bang. Oh iya. Ya kayak gitu-gitu kita, wah udahlah, gitu kan. Jadi Bertanggung intinya jawab hukum aja. hasil gibah kita ini, hasil gibah pengamat abal-abal, Iya. ini menyimpulkan bahwa Demokrat itu harus melakukan evaluasi. Evaluasi. penting itu penting. Ini yang udah keterlaluan apa namanya? Tuh. Otoriternya tuh keterlaluan. Teman saya bilang dia tuh otoriter katanya. Ya. Ketua Majelis Tinggi dia, ketua umum anaknya dia, ketua fraksi anaknya dia, ketua Bapilu anaknya dia. Semua yuk, posisi-posisi penting dan sakral punya dia semua. Yang lain cuma penonton aja. Gimana orang nggak kesel ya kan? Posisi Iya. bahasa udah diamanin semua lah. Iya, seharusnya SBY juga harus malu juga. Dia juga nggak punya malu juga sebenarnya ya. Sama dengan Muldoko. Nggak punya malu memperebutkan Ya harusnya orang. kemarin SBY itu ya kasih kesempatan kader lain untuk maju ketua umum. Anaknya juga kasih kesempatan jadi Iya, bersaing. Betul, bersaing. Gitu. Kedua untuk Muldoko juga nih ya, kalau mau mimpin partai politik menurut kita nih ya, ya alangkah eloknya ya jadi kader dulu. Iya, Atau betul. bikin partai baru mendingan Bang ya. Dia Iya. langsung ketua umum bisa kan? Iya, langsung ketua umum. Iya. Seperti jenderal-jenderal sebelumnya kan begitu. Hmm. Ketika udah pensiun. Tapi kalau bikin partai baru laku nggak? Nggak penting laku enggaknya, Bang. Yang penting ikut Yang penting pemilu. bikin dulu. Iya. Bikin dulu. Banyak kan sekarang yang bikin partai Banyak. belum tentu laku. Belum. Laku. Yang penting APBN masuk dulu kan gitu, bro. Ada 11 partai politik baru. Iya, kalau udah Rencana. masuk udah sah dapat anggaran ya kan. Mm-mm. Menang kalah urusan nanti. Yang jelas kalau saya lihat ya, kalau selama ini SBY yang selalu bilang saya prihatin, sekarang kader-kadernya yang prihatin. Ternyata lihat dia ya. Dan SBY lagi diuji kedemokratisannya. Nah, betul. Ketua Demokrat yang dianggap tidak demokratis. Iya, Ada ya? betul. Ya oke. Saya menganggap begitu. Gibah kita mau dilanjutkan nggak nih? Udah ya. Cukuplah kita. Kita Cukup mau- lah. Nanti kita kalau mau ada yang dulu. update baru. Oh iya, oke. Baik, viewers sekalian, terima kasih Kita ngopi dulu, Bang. sudah. Oh ya ngopi dulu. Oh, iya, ngopi dulu. Aduh, sebelum Namanya kita Kopi tutup, pahit, masa ngopi pahit nggak ada dulu. kopi. Mantap. Viewers. Mantap. Oke viewers, sampai jumpa di rubrik Kopi Pahit edisi selanjutnya. Semoga gibahan-gibahan kita dan nyinyiran-nyinyiran kita ada manfaatnya bagi viewers semua, menambah wawasan, pengetahuan. Kalau nyinyiran kita membuat Nyelekit. nyelekit, terasa pahit di hati, mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa di Kopi Pahit edisi selanjutnya.